Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Atalagawa. Di sini kami akan melakukan pengamatan di Bandara Adi Sumarmo mengenai kelebihan dan kekurangan menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Pengertian bandar udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan definisi untuk bandar udara menurut PT Persero Angkasa Pura adalah lapangan udara termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Definisi bandar udara menurut ilmuwan teknik sipil yaitu suatu kumpulan dari beberapa fasilitas pendukung yang saling berhubungan dan melayani aktivitas transportasi udara seperti landasan pacu atau runway, landasan penghubung atau taxiway, apron, gedung terminal, ATC tower, dan hanggar. Rutinitas dari aktivitas penerbangan pada lapangan terbang membentuk suatu sistem bandar udara. Di sisi udara ada yang pertama itu ada landas pacu, yaitu peta lahan yang digunakan oleh pesawat terbang untuk lepas landas atau pendaratan yang berupa aspal atau rumput. Dalam kita biasa menyebutnya dengan runway. Sedangkan yang kedua itu ada apron, yaitu tempat parkir pesawat yang dekat dengan bangunan terminal. Sedangkan ada juga taxiway menghubungkan antara apron dan juga runway. Selanjutnya yang ketiga itu ada menara pengawas. Untuk keamanan dan pengaturan terdapat air traffic control berupa menara khusus pemantau yang dilengkapi radio kontrol dan radar. Terminal bandara atau concourse adalah pusat urusan penumpang yang datang atau pergi. Grab adalah tempat di mana penumpang naik dan turun dari kendaraan darat menuju terminal bandar udara. Dan fasilitas selanjutnya di sini disediakan parkir untuk kendaraan. Di sini kendaraan roda 4 yaitu mobil, dan di sebelah sana ada parkiran untuk kendaraan beroda 2 yaitu motor. Jadi untuk fasilitas yang selanjutnya di sini terdapat beberapa kantin dan juga stand-stand makanan. Ada juga Indomaret. Jadi untuk fasilitas yang selanjutnya di bandar udara ini terdapat ATM. Bisa kita lihat ke dalam beberapa ATM. Dengan Bapak siapa? Bapak Bima. Sebagai apa, Pak? Sebagai staf. Beliau, Pak. Namanya siapa, Pak? Bapak Eko. Bapak Eko. Oh, Bapak Eko ya. Untuk kelebihan dan kekurangan bagi penumpang yang naik pesawat, Pak. Untuk kelebihan dulu. Kelebihannya cepat ya daripada naik bis, dan naik kereta lebih cepat bandara, pesawat gitu ya. Jadi setahu Bapak ya, kelebihan dari pesawat itu apa ya, Pak? Kelebihan dari naik pesawat. Oh ya, tetap lebih cepat. Lebih cepat ya, Pak? Ya paling itu kan banyak waktu itu. Baik, untuk kekurangannya, Pak? Kekurangannya itu delay, cuaca buruk, dan tiket itu harganya nggak bisa tetap. Baik. Fasilitas yang paling bermanfaat untuk penumpang pesawat yang di bandara ini itu kira-kira apa aja, Pak? Banyak parkiran yo luas. Akses kan mudah. Dijangkau dari tol kan cepet juga. Solo kan mudah gitu. Untuk fasilitas yang ada di Bandara Adi Sumarmo ini apa saja ya, Pak? Ada bis, kereta, dan taksi untuk memudahkan penumpang untuk pulang. Oh baik. Saya berada di Bandara Adi Sumarmo. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama salah satu penumpang yang berada di bandara ini. Mari kita cari penumpangnya.
Dengan nama siapa? Mas Jais. Nama saya Alia Zahra Nabila. Kakak siapa yang bicara? Faisal. Dengan kakak siapa ya kalau boleh tahu? Dengan Kak Dani. Saya membeli tiket secara online apa offline ya Mas, kalau boleh tahu? Kalau saya beli tiket secara online, Mas. Membeli tiketnya itu online apa offline, Mas? Online. Kalau tiket biasanya melalui online karena lebih praktis saja dibanding beli langsung di bandara. Saya biasanya lewat online karena mungkin ada banyak promonya ya. Mengapa Mas Faisal memilih menggunakan transportasi pesawat padahal ada transportasi yang lain? Karena yang pertama lebih cepat aja, yang kedua lebih efisien. Alasan Kak Dani memilih transportasi menggunakan pesawat dibandingkan dengan transportasi yang lain tuh apa ya Kak? Kalau boleh saya tahu. Lebih cepat sama mungkin bawaan yang dibawa itu bisa lebih banyak. Karena transportasi pesawat itu kita lagi lebih cepat untuk sampai tujuan, kemudian juga dari segi waktu lebih cepat, dari segi badan fisik juga kalau kita cepat kan kita juga cepat istirahat juga kayak gitu. Kayak pesawat itu lebih cepat gitu kan ya, terus bisa menjangkau lokasi yang jauh gitu dengan waktu yang lebih cepat. Walaupun emang harganya lebih mahal daripada transportasi yang lain, tapi kenyamanannya emang lebih baik dibandingkan transportasi lain gitu. Adakah keluhan yang dirasakan dengan transportasi pesawat? Keluhannya biasanya lebih kayak kalau check-in itu suka berkendala atau kayak suka gangguan. Terus pesawatnya kadang delay gitu Kak. Itu aja sih. Permasalahannya di ketepatan waktu. Biasanya waktu, ya. delay. Nah, iya sih. Juga kalau pas sudah di atas ada sering turbulensi. Mungkin kalau keluhan di pesawat karena ada cuaca buruk Mas. Kalau misalkan cuacanya dari ketinggian berapa gitu, cuaca lagi hujan deras, terus disertai dengan awan yang tebal gitu, biasanya mengalami gangguan si pesawat itu Mas. Keluhan sih mungkin delay ya Kak, delay yang mungkin tidak diperkirakan waktunya begitu. Untuk fasilitas pesawat sendiri apakah sudah memadai? Fasilitas pesawat sendiri sudah cukup memadai, cuman memang ada beberapa kendala yang kadang suka dikeluhkan oleh para penumpang gitu ya. Berdasarkan pengamatan yang telah kami amati dari moda transportasi pesawat, dapat diartikan bahwa pesawat merupakan moda transportasi yang memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, efisiensi waktu, dan kenyamanan terhadap perjalanan pada jarak jauh. Namun, di sisi lain, pesawat memiliki dampak negatif pada lingkungan yang diakibatkan oleh emisi gas dari efek rumah kaca. Fasilitas pada ujung bandara dan ruang lalu lintas juga sangat penting dalam mendukung operasionalitas transportasi pesawat. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain yaitu landasan pacu, terminal, apron, fasilitas parkir, toko dan restoran, menara kontrol, dan ruang VIP. Karakteristik pengguna pesawat juga sangat beragam, termasuk pelaku bisnis, turis, pelajar, pendatang, pejabat pemerintah, tenaga medis, dan relawan. Walaupun begitu, secara umum, pengguna pesawat cenderung memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi dan sering melakukan perjalanan jarak jauh. Dalam kesimpulannya, transportasi pesawat dapat menjadi pilihan yang tepat bagi orang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh dan dengan waktu yang terbatas. Namun, keberadaannya juga perlu dikelola dengan baik untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan menjaga keamanan dan kenyamanan penggunanya. Demikianlah pengamatan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wahyu Habibullah melaporkan dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.